Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dila Prasetya Putri bersama dengan teman-teman kelompok satu saya, yaitu ada Ahmad Habibul Latif, Ferdinand Immanuel, Grace Juwita, Indah Wulandari, dan Syamsul Anam. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengantar Word 1. Langsung saja kepada pembaca materi pertama, dipersilahkan. Jadi, untuk pertama, ada baiknya kita untuk mengenal apa itu Microsoft Word. Untuk teman-teman yang ingin tahu, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Di antaranya ada istilah screen layout atau tampilan layar, menu, dan toolbar. Screen layout atau tampilan layar biasa kita lihat ketika kita pertama kali membuka Microsoft Word. Di antaranya terdapat menu dan toolbar. Di antara menu dan toolbar itu biasanya terdapat baris judul, toolbar formatting, kursor untuk mengarahkan dan mengedit dokumen kita, dan ada baris penggulung vertikal dan horizontal, dan tampilan-tampilan halaman sesudah atau sebelumnya, dan yang lain-lainnya yang bisa kita lihat di tampilan layout pada Microsoft Word. Lanjut, masih pada pembahasan screen layout, menu, dan toolbar. Pada bagian baris judul dapat kita lihat nama file yang sedang kita buka atau kerjakan. Jika kita belum menyimpan dan memberi nama file yang kita buka, biasanya Microsoft Word akan menampilkan file tersebut dengan nama dokumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Di dalam menu ini terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan menyorot perintah tersebut pada baris menu. Toolbar menyediakan beberapa tombol sederhana yang dipakai untuk mengakses sebuah perintah yang tertulis pada menu. Cara pakainya cukup mudah. Kita dapat menekan tombol-tombol pada toolbar tersebut. Lanjut, untuk memulai Microsoft Word. Pertama, jika kita ingin membuka Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Di antaranya adalah 1. Klik tombol Start yang ada di text bar. 2. Pilih menu program. 3. Kemudian pilih dan klik program aplikasi Microsoft Word. Tunggu sampai jendela program Microsoft Word ditampilkan. Kedua, jika kita ingin membuat dokumen baru. Untuk memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, cara berikut ini bisa menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. Pertama, pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol New, kemudian klik tombol General. 2. Double klik pada ikon blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Terakhir, jendela siap untuk digunakan pengetikan. Atau bisa juga kita menggunakan alternatif lain. Pertama, klik tombol New Dokumen yang ada pada baris menu. 2. Pada jendela program Microsoft Word, dapat kita pilih menu File, New, maka setelah kita memilih blank dokumen, dokumen kosong akan ditampilkan pada layar komputer kita. Terakhir, selain kedua alternatif di atas, bisa juga dengan langsung menekan Ctrl N, maka dokumen baru akan ditampilkan di layar komputer kita. Mengedit dokumen dan mengedit teks. Untuk pindah ke baris baru tanpa menyiapkan sebuah tanda paragraf, tekan tombol Shift plus Enter. A. Mengcopy atau menyalin teks. Untuk menyalin teks yang ada pilih ke lokasi lain, ikuti langkah berikut ini. 1. Pilih teks yang Anda akan salin. 2. Kemudian pilih dan klik menu Edit. Lalu tekan copy atau Ctrl plus C. 3. Tempatkan titik sisip di lokasi baru. 4. Kemudian pilih dan klik menu Edit. Kemudian klik
paste CTRL plus V. Selain cara tersebut di atas, Anda dapat juga menyalin teks dengan menggunakan copy paste. B. Mendelete atau menghapus teks. Untuk menghapus teks yang telah Anda pilih, ikuti langkah berikut ini. 1. Pilih teks yang akan Anda hapus. 2. Kemudian pilih dan klik menu edit, clear atau tekan tombol delete. C. Meng-cut, paste atau memindahkan teks. Untuk memindahkan teks yang Anda pilih ke lokasi yang baru, ikuti langkah berikut ini. 1. Pilih teks yang akan Anda pindahkan. 2. Kemudian pilih dan klik menu edit, lalu klik cut atau CTRL plus X. 3. Tempatkan titik sisip pada lokasi baru. 4. Kemudian pilih dan klik menu edit atau pas CTRL plus V. D. Format teks. Anda dapat mengatur format teks dengan menggunakan salah satu cara berikut ini. Pilih atau sorot teks yang akan Anda format, kemudian atau formatnya sesuai yang Anda inginkan. Tempatkan titik sisip pada posisi awal pengetikan teks atau formatnya, kemudian ketik teks yang Anda inginkan. Dengan cara ini, semua teks yang Anda ketik mulai dari posisi titik sisip akan mengikuti format yang Anda pilih sampai Anda melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi titik sisip ke bagian lain pada dokumen. 1. Mengubah jenis dan bentuk huruf atau font. Setiap jenis dan bentuk huruf mempunyai nama, misalnya Arial, Times, Courier, dan lain-lain. Untuk mengubah font dari teks yang sebelumnya telah Anda ketik, ikuti langkah berikut. Pilih atau sorot teks yang akan Anda ubah formatnya. Pilih dan klik font yang Anda inginkan pada tombol daftar pilihan. Font yang terdapat pada baris toolbar formatting atau tekan tombol CTRL plus Shift plus F. 2. Mengubah ukuran huruf atau font size. Semua teks yang Anda ketikkan pada dokumen baru dengan menggunakan template blank dokumen akan memakai pilihan default font Times New Roman dengan ukuran huruf 10 poin. Untuk mengubah ukuran atau font size dari teks yang sebelumnya Anda ketik, ikuti langkah berikut ini. Pilih atau sorot teks yang akan Anda ubah ukurannya. Pilih dan klik ukuran yang Anda inginkan pada tombol daftar pilihan font size yang terdapat pada baris tombol formatting atau tekan tombol CTRL plus Shift plus P. 3. Memilih gaya tampilan huruf atau font style. Untuk mengubah gaya tampilan huruf atau font style dari teks yang sebelumnya telah Anda ketik, ikuti langkah berikut ini. Pilih atau sorot teks yang akan Anda ubah gaya tampilannya. Untuk menampilkan huruf tebal, pilih dan klik tombol toolbar bold yang terdapat pada baris toolbar formatting atau tekan tombol CTRL plus B. Untuk menampilkan huruf miring, pilih dan klik tombol toolbar italic atau terdapat pada baris tombol formatting atau tekan tombol CTRL plus L. 4. Membuat garis bawah atau underline. Pilih atau sorot teks yang akan Anda beri garis bawah. Pilih dan klik toolbar underline yang terdapat pada baris toolbar formatting atau tekan tombol CTRL plus U. Untuk memberi garis tunggal atau CTRL plus Shift plus D untuk memberikan garis bawah ganda, atau CTRL plus Shift plus W untuk memberi garis bawah tunggal hanya pada kata. 5. Menentukan warna huruf atau font color. Bila diperlukan huruf yang telah Anda ketikkan dapat ditampilkan dengan warna tertentu sehingga tampilan huruf tersebut terlihat lebih menarik. Untuk mengubah warna huruf atau font color dari teks yang sebelumnya telah Anda ketik, ikuti langkah berikut ini. Pilih atau sorot teks yang akan Anda ubah warnanya. Pilih dan klik warna yang Anda inginkan pada tombol daftar pilihan font color yang terdapat pada baris toolbar formatting. Oke, baik, saya lanjutkan. Mengatur format paragraf dan format halaman. Mengatur format paragraf dalam Microsoft Word, paragraf adalah segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Paragraf mungkin berupa judul laporan, bagian suatu daftar, baris kosong di antara dua paragraf, sekumpulan teks atau kalimat yang mempunyai satu pemikiran. Anda dapat mengatur format paragraf dengan menggunakan salah satu cara berikut ini. Pilih paragraf yang akan Anda format, kemudian atur formatnya sesuai dengan keinginan Anda. Tempatkan pada titik sisip pada posisi awal pengetikan paragraf atau formatnya.
Kemudian ketik paragraf yang Anda inginkan. Dengan cara ini, semua paragraf yang Anda ketik mulai dari posisi titik sisip akan mengikuti format yang Anda pilih sampai Anda melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi titik sisip ke bagian lain pada dokumen. A. Mengatur peralatan teks dalam paragraf. Perataan teks dalam paragraf dapat dilakukan dengan posisi rata sisi kiri, left line, rata sisi kanan, di tengah, dan rata sisi kiri dan kanan. Oke, lanjut. Mengatur format paragraf dan halaman. Untuk mengatur perataan teks dari paragraf, ikuti langkah berikut ini. 1. Pilih dan tempatkan titik pada paragraf yang akan ada format. 2. Pilih dan klik menu format paragraf. Kotak dialog paragraf akan ditampilkan. Yang ketiga, pada kotak dialog paragraf, klik tab Indent and Spacing. Pada tombol daftar pilihan, alignment, pilih perataan teks yang Anda inginkan. Left untuk perataan kiri, centered untuk penempatan di tengah, right untuk perataan kanan, justified untuk perataan penuh di kiri dan kanan. 4. Contoh paragraf yang Anda pilih dapat Anda lihat pada kotak preview. Klik OK. Selain itu, perataan teks dari paragraf dapat dilakukan dengan menekan salah satu dari tombol. Seperti yang ada di gambar tersebut tombolnya. Oke, lanjut. Mengatur format paragraf dan format halaman. B. Mengatur indentasi. Mengatur indentasi paragraf terhadap margin kiri, margin kanan, atau keduanya. Membuat indentasi hanya pada baris pertama dari paragraf atau membuat indentasi gantung. Untuk mengatur indentasi paragraf, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Pilih dan tempatkan titik sisip pada paragraf yang akan Anda format. 2. Pilih dan klik menu format paragraf. Kotak dialog paragraf akan ditampilkan. 3. Pada kotak dialog tersebut, klik tab Indent and Spacing. 4. Pada bagian indentation, atur indentasi yang Anda inginkan. Kotak isian left untuk menentukan jarak indentasi dari margin kiri. Kotak isian right untuk menentukan jarak indentasi margin kanan. Oke, next. Oke, selanjutnya kotak isian right untuk menentukan jarak indentasi dari margin kanan. Kotak daftar pilihan spesial untuk menentukan indentasi khusus dengan jarak sesuai dengan yang Anda isi pada kotak by none. Jika tidak ada identasi khusus, first line jika identasi kiri hanya untuk baris pertama saja. Hanging jika ingin membuat identasi gantung, yang diidentasi adalah baris lain selain baris pertama. 5. Contoh format paragraf yang Anda pilih dapat Anda lihat pada bagian kotak preview. 6. Klik OK. C. Mengatur jarak spasi baris. Untuk mengatur jarak spasi baris, menggunakan menu ikuti langkah berikut. 1. Pilih atau tempatkan titik sisip pada paragraf yang akan Anda format. 2. Pilih dan klik menu format paragraf. Kotak dialog paragraf akan ditampilkan. 3. Pada kotak dialog tersebut, klik tab Indents dan Spacing. 4. Pada bagian spacing, tentunya jarak spasi baris yang Anda inginkan. Kotak isian before isinya dengan jarak spasi sebelum paragraf, kotak isian after. Diisi dengan jarak spasi sudah paragraf. 5. Kotak daftar pilihan line spacing diisi dengan jarak spasi baris yang diinginkan. Single untuk jarak spasi 1,5 lines. Untuk jarak spasi atau setengah. Next. Double untuk jarak spasi 2. At least untuk menentukan jarak spasi minimal.
Exactly untuk menentukan jarak spasi pasti. Multiple untuk mengandalkan jarak spasi single menjadi 2. 1,5 lines menjadi 3 dan double menjadi 4. 6. Format paragraf yang Anda pilih dapat dilihat pada kotak preview. 7. Klik OK. Mengatur format halaman. Yang dimaksud dengan mengatur format halaman diantaranya mengubah ukuran kertas, mengatur margin, memasang nomor halaman, dan lain-lain. A. Mengubah ukuran kertas dan orientasi pencetakan. Untuk mengubah ukuran kertas dan orientasi pencetakan, ikuti langkah berikut. 1. Pilih dan ketik menu file. Page Setup. Kotak dialog Page Setup akan ditampilkan. 2. Pada kotak dialog Page Setup, kita tap Paper Size. 3. Pada tombol daftar pilihan Paper Size, pilih dan klik ukuran kertas yang akan Anda gunakan. Atau gunakan kotak width untuk menentukan lembar kertas. Dan kotak height untuk menentukan tinggi kertas sesuai dengan keinginan. 4. Pada kotak orientation, beri tanda atau klik tombol pilihan portrait untuk percetakan dengan posisi tegak atau landscape untuk pencetakan dengan posisi tertidur. 5. Pada tombol daftar pilihan apply to, pilih dan klik bagian dokumen yang akan memakai ukuran kertas dan orientasi yang baru. Full dokumen mengatur akan berlaku untuk seluruh halaman. Next. This point forward. Microsoft Word akan menyisipkan tanda pemisah continuous pada titik sisip dan pengaturan baru akan dimulai pada bagian yang baru. This section pengaturan baru akan berlaku pada bagian tempat titik sisip berada. 6. Lihat hasil pada kotak preview dan klik OK untuk menutup kotak dialog. B. Mengatur margin. Margin merupakan jarak antara tepi daerah pengetikan teks dengan tepi halaman kertas. Apabila Anda membuka dokumen baru dengan menggunakan blank dokumen, Microsoft Word akan menggunakan template normal dengan batas margin atas dan bawah 1 inci serta batas margin kiri dan kanan 1,25 inci. Pengaturan margin akan berlaku untuk seluruh dokumen, kecuali jika Anda telah memilih teks tertentu atau membagi dokumen ke dalam beberapa bagian. Untuk mengatur margin dari dokumen dengan menggunakan menu, ikuti langkah berikut. Pilih dan klik menu File, Page Setup. Kotak dialog Page Setup akan ditampilkan. Pada kotak dialog Page Setup, klik tab Margins. Tentukan jarak dari batas margin yang Anda inginkan. Top untuk menentukan batas margin atas. Bottom untuk menentukan batas margin bawah. Left untuk menentukan batas margin kiri pengetikan. Right untuk menentukan batas margin kanan pengetikan. Oke, selanjutnya gutter untuk menambah spasi lebih pada margin kiri jika Anda tidak memberi tanda pemilihan pada kotak. Check mirror margin atau menambahkan spasi lebih pada bagian dalam atau margin kiri untuk halaman ganjil dan margin kanan untuk halaman genap. Untuk daerah penjilidan, jika Anda memberi tanda pemilihan pada kotak, check mirror margin. Yang keempat, pada kotak isian header, tentukan jarak dari tepi atas kertas ke isi header. Dan pada kotak isian footer, tentukan jarak dari tepi bawah kertas isi footer. Yang kelima, pada kotak pilihan apply to, pilih dan klik bagian mana dari dokumen yang akan memakai margin baru. Yang keenam, beri tanda atau klik kotak check mirror margins. Jika Anda ingin ukuran margin kiri pada halaman genap menjadi ukuran margin kanan pada halaman ganjil, dan ukuran margin kanan pada halaman genap akan menjadi ukuran margin kiri pada halaman ganjil. Yang ketujuh, lihat hasilnya pada kotak preview dan klik OK untuk menutup dialog. Next.
C. Memasang nomor halaman. Microsoft Word menawarkan banyak pilihan untuk menempatkan dan menampilkan nomor halaman. Nomor halaman yang Anda tempatkan juga merupakan bagian dari header atau footer. Untuk memasang nomor halaman pada dokumen Anda, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih dan klik menu View Page Layout. Yang kedua, pilih dan klik menu Insert. Page Number, kotak dialog page number akan ditampilkan. Yang ketiga, pada tombol daftar, pilihan Position, pilih dan klik posisi nomor halaman yang Anda inginkan. Top of page atau header untuk menempatkan nomor halaman di atas. Button of page atau footer untuk menempatkan nomor halaman di bawah. Yang keempat, pada tombol daftar pilihan Alignment, pilih dan klik peralatan nomor halaman yang Anda inginkan. Left untuk penempatan nomor di sisi kiri, Center untuk penempatan nomor di tengah, Right untuk penempatan nomor di sisi kanan, Inside untuk penempatan nomor di bagian dalam halaman dengan dua muka, Outside untuk penempatan nomor di bagian luar halaman dengan dua muka. Yang kelima, nomor halaman akan muncul di seluruh halaman yang ada di dalam dokumen mulai dari halaman pertama. Next. Jika halaman pertama tidak ingin diberi nomor halaman, hilangkan tanda pemilihan pada kotak Check Show Number on First Page. Yang keenam, klik tombol perintah format untuk memilih format nomor yang akan dipakai. 7. Klik OK. Apabila Anda ingin mencetak dokumen Anda, dokumen tersebut harus sudah diaktifkan atau ditampilkan di layar. Untuk mencetak dokumen yang sedang aktif di layar, ikuti langkah berikut. Pertama, pilih dan klik menu File, Print atau CTRP. Kotak dialog print akan ditampilkan. Yang kedua, pada tombol daftar, pilihan Name, pilih dan klik Printer Drive yang Anda inginkan. Yang ketiga, Anda dapat menentukan halaman yang akan Anda cetak dengan cara melakukan pemilihan dan pengisian pada kotak Page Rank. Klik tombol Alt jika Anda bermaksud mencetak seluruh isi dokumen. Klik tombol pilihan Selection bila Anda ingin mencetak teks yang Anda pilih. Next. Apabila Anda ingin mencetak dokumen tersebut lebih dari 1 kali, isilah kotak isian number of copies dengan jumlah salinan yang Anda inginkan. Yang kelima, pada tombol daftar pilihan Print What, pilih dokumen bila ingin mencetak isi dokumen. Yang keenam, tentukan halaman yang akan dicetak pada tombol pilihan Print. All Page in Rank. Bila Anda ingin mencetak halaman ganjil maupun halaman genap, jika Anda ingin mencetak halaman ganjil saja, Event Page jika Anda ingin mencetak halaman genap saja. Yang ketujuh, klik OK untuk mencetak dokumen. Bisa juga dilakukan dengan menekan tombol Print pada baris menu. Setelah seluruh kegiatan pengetikan, pengeditan, dan juga pencetakan dokumen selesai, maka kita dapat mengakhiri operasi Microsoft Word. Setelah terlebih dahulu kita memastikan bahwasannya dokumen sudah tersimpan dengan baik. Jika belum, maka simpanlah dokumen yang telah Anda ketik dan edit terlebih dahulu, baru kemudian keluar dari Microsoft Word. Sekian dari presentasi kami. Kami harap dengan Anda sekalian yang menyaksikan presentasi kami bisa mengerti dan memahami dari aplikasi Word itu sendiri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.